Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Murti Rukiandari, Kepala Puskesmas Durenan, Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Yang pertama, mengapa ASI eksklusif itu sangat penting? Karena ASI memiliki kandungan gizi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan bayi, di mana itu tidak ditemukan di dalam susu formula. Yang kedua, pemberian ASI menjamin asupan gizi yang higienis dan aman untuk bayi. Yang ketiga, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena mengandung antibodi daripada ibu. Kemudian yang keempat, ASI dapat mencegah terjadinya stunting pada bayi dan anak-anak. Yang kelima, pemberian ASI juga sangat meningkatkan bonding hubungan antara ibu dan anak karena adanya produksi oksitosin selama proses menyusui. Yang keenam, ASI juga dapat membantu ibu menurunkan berat badan. Yang ketujuh, ASI juga dapat membantu mencegah terjadinya kanker payudara pada ibu. Yang berikutnya, ASI dapat menurunkan resiko diabetes mellitus baik pada ibu maupun pada anak. Yang kesembilan, ASI juga dapat membantu ibu memberikan jarak pada kelahiran karena pemberian ASI eksklusif itu dapat berfungsi sebagai kontrasepsi alamiah sehingga membantu menjaga jarak persalinan dan kehamilan. Kebijakan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi dan pelarangan pemberian susu formula sangat penting untuk diaplikasikan di fasilitas kesehatan khususnya puskesmas karena yang pertama, bukti ilmiah menunjukkan bahwa persiapan ibu sebelum memulai menyusui dan awal proses menyusui yang baik memiliki pengaruh bermakna bagi keberhasilan pemberian ASI secara eksklusif, di mana fasilitas kesehatan adalah gerbang untuk menjamin proses persiapan bagi ibu untuk menyusui yang diawali dari edukasi mengenai ASI pada saat pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Fasilitas kesehatan juga berperan yang sangat penting dalam memastikan awal menyusui yang baik melalui proses inisiasi menyusu dini atau IMD dan pelaksanaan rawat gabung setelah persalinan. Berikutnya, fasilitas kesehatan berperan membantu ibu untuk mempertahankan proses menyusui dengan memberikan dukungan layanan ASI eksklusif. Fasilitas kesehatan atau puskesmas juga dapat mencegah ibu untuk tidak tergesa-gesa menggunakan susu formula jika terdapat permasalahan selama proses menyusui. Dan yang terakhir, fasilitas kesehatan atau puskesmas dapat merujuk ibu kepada KPASI untuk dukungan proses menyusui supaya dapat berhasil dengan baik. Dengan adanya peran-peran penting dari fasilitas kesehatan atau puskesmas tersebut, maka puskesmas perlu membuat kebijakan agar peran-peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang dilakukan oleh Puskesmas Durenan untuk mewujudkan keberhasilan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui antara lain, yang pertama, kami membuat kebijakan tentang 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Kami juga membuat kebijakan tentang implementasi pelaksanaan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Kemudian kami juga menyusun SOP tentang teknis-teknis kegiatan dalam 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Kemudian kami melakukan sosialisasi 10 langkah menuju keberhasilan menyusui kepada seluruh karyawan yang ada di Puskesmas Durenan, baik itu karyawan tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Yang berikutnya kami melakukan sosialisasi juga kepada
pengguna layanan Puskesmas Durenan tentang pelaksanaan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di Puskesmas Durenan. Dan yang terakhir, kami mulai mengimplementasikan pelaksanaan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dalam pelayanan di Puskesmas Durenan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang kami buat. Selain membuat kebijakan tentang 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, kami Puskesmas Durenan juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung. Antara lain, yang pertama, kami memiliki ruang nifas dengan konsep rawat gabung untuk menjamin perawatan ibu bersalin bersama dengan bayinya pasca persalinan untuk mendukung proses pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, kami menyediakan ruang laktasi yang dapat digunakan baik bagi pengguna layanan Puskesmas untuk dapat menyusui selama proses pemberian layanan di ruang yang nyaman, maupun ruang laktasi dapat digunakan bagi karyawati Puskesmas Durenan yang sedang menyusui untuk dapat memerah dan menyimpan ASI pada saat bekerja. Yang ketiga, kami menyediakan ruang konseling pemberian ASI untuk memberikan layanan konseling menyusui baik bagi ibu hamil pada saat pelaksanaan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care untuk persiapan menyusui. Jadi ibu hamil diberikan konseling menyusui, maupun juga ruang konseling bisa dimanfaatkan untuk ibu menyusui yang mengalami permasalahan atau kendala pada saat proses menyusui, bisa melakukan konsultasi oleh petugas konselor ASI yang ada di Puskesmas Durenan di ruang konseling ASI. Kesan kami selama mengikuti pelatihan pembuatan kebijakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, yaitu dengan mengikuti pelatihan pembuatan kebijakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dapat meningkatkan pengetahuan Puskesmas tentang pentingnya pembuatan kebijakan dan standar prosedur operasional 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang baik dan benar untuk mendukung implementasi atau penerapan proses 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di Puskesmas Durenan dan meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif kepada masyarakat di wilayah kerja kami. Pelatihan pembuatan kebijakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui memberikan pengaruh yang cukup baik pada pelayanan di Puskesmas Durenan, karena dengan pelatihan ini Puskesmas kami dapat membuat kebijakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui beserta SOP kegiatan teknis sebagai landasan atau dasar dalam pelaksanaan pemberian ASI pada bayi di Puskesmas Durenan. Selain itu juga setelah mengikuti pelatihan tersebut, kami memberikan sosialisasi kepada seluruh staf tentang kebijakan dan SOP 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, sehingga semua karyawan memahami dan mendukung pelaksanaan pemberian ASI pada bayi di Puskesmas Durenan, sehingga kami berharap 10 langkah menuju keberhasilan menyusui ini benar-benar berhasil dan dapat diterapkan dengan baik di Puskesmas Durenan. Yang terakhir, pesan saya untuk para ibu hamil dan ibu yang hendak melakukan persalinan adalah: yang pertama, untuk ibu hamil, supaya melakukan persiapan fisik dan mental selama kehamilan sehingga dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya nanti dengan cara melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara teratur, mengikuti konseling menyusui selama kehamilan, dan melakukan perawatan payudara selama kehamilan. Untuk para ibu yang akan melakukan persalinan, sebaiknya memilih fasilitas kesehatan yang tidak mendukung pemberian susu formula dan memiliki sarana serta prasarana layanan pemberian ASI. Berikan ASI kepada bayi Anda sedini mungkin dengan melakukan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif.
ASI eksklusif dapat terwujud hanya bila ibu hamil melakukan persiapan sedini mungkin dan memilih tempat persalinan yang benar serta didukung oleh peran support dari keluarga untuk keberhasilan menyusui. Demikian pesan dari kami, Puskesmas Durenan. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga seluruh bayi-bayi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Durenan dapat mendapatkan manfaat dari pemberian ASI eksklusif.